Waktu terus bergulir ya, kepemimpinan Prabowo Subianto sudah lebih dari 1 tahun, tetapi apa yang dijanjikannya ketika kampanye itu tampaknya sekedar omon-omon. Dan jelas teringat ya, ketika dia itu berkampanye bahwa dia akan memberantas korupsi sampai Antartika. Tapi pada kenyataannya ketika dia menjabat, dia itu seperti macan ompong teman-teman ya. Dan kemudian ketika dia berpidato selalu berapi-api ketika menjadi presiden, dia malah seperti seolah mengemis kepada para koruptor untuk mengembalikannya secara diam-diam. Oh, diam-diam ya guys ya, ini kan sebuah pernyataan yang sangat lucu sekali ya. Yang penting itu kembalikan lah ya gitu ya. Itu kan dari uang rakyat katanya, tetapi itulah yang terjadi. Dan kemudian masyarakat pun kembali meragukan tentang sikap dari Prabowo Subianto, tentang pernyataan-pernyataannya itu yang tidak sesuai dengan jejak digital yang ia tinggalkan. Dan kemudian dari program-program yang hanya sekedar memberikan makanan kepada masyarakat yang katanya kurang gizi, kemudian tetap ia boleh dibilang diragukan tentang keberhasilannya. Dan mengingat dari anggaran yang dibutuhkan itu cukup fantastis ya, bahkan menguras APBN, tentu saja masyarakat kian meragu apakah benar Prabowo Subianto akan benar-benar memberantas korupsi dengan sampai akar-akarnya, karena dari program yang diusungnya pun boleh dibilang sangat memungkinkan celah untuk menjadikan lahan sebagai koruptor ya, sebagai korupsi yang akan dilakukan oleh para pejabat ya, atau bahkan karena yang ditakutkan dari program MBK adalah dari sebuah program-program MBK yang fiktif yang kemudian hanya sekedar mencairkan dana. Nah, itu mungkin yang akan menjadikan anggaran yang bocor yang cukup luar biasa. Tetapi kembali ke tentang pemberantasan koruptor di Indonesia, tampaknya memang akan sangat sulit ya, tentang dari fakta yang ada bahwa meskipun ada pejabat yang sempat disebut ya oleh para koruptor, misalkan ini ya dari Tom Lembong ya, yang sempat terkait dengan kasus korupsi kemarin ya, yang katanya itu dia itu mendapat mandat dari seorang presiden yang bernama Joko Widodo, mantan presiden ke-7 kita, tapi ternyata ya KPK tidak berani menariknya, atau bahkan dari sikap Prabowo Subianto tampak acuh dan tidak berani menginstruksikan ya, paling tidak menjadikan saksi, mencari keterangan dari seorang mantan Presiden Joko Widodo, itu tidak dilakukannya. Dan ini memberikan sebuah sinyal-sinyal positif. Dan benarkah apakah Prabowo Subianto tampaknya sudah lupa dengan janjinya dan kemudian malah justru memberikan atau menggemborkan janji-janji yang tampaknya itu malah justru program-program yang sangat absurd sekali, misalnya itu gentengisasi ya, meskipun itu baru wacana, tapi itu adalah memberikan sebuah contoh dari program-program yang tampaknya ya boleh dibilang kurang cerdas teman-teman ya. Bagaimana tidak, karena genteng yang cukup berat ya akan dijadikan program yang justru kurang mendukung dari apa yang terjadi di masyarakat, karena genteng itu saja membutuhkan pondasi yang cukup kuat, tiang yang cukup kuat, tapi kenyataannya ya mungkin akan sulit direalisasi karena tidak semua bangunan-bangunan masyarakat terutama untuk kaum menengah ke bawah itu mempunyai pondasi atau bahkan dari rangka-rangka yang telah dicor, karena tidak mungkin jika gentengisasi itu dilakukan atapnya itu dalam arti itu kuat, karena banyak yang dari tiang bambu, terus kemudian dari reng-reng juga bambu gitu ya. Kalau mau reng bambu mungkin akan bisa direalisasi ya. Kalau yang rumah sangat miskin seperti saya gitu ya, misalkan gitu ya, itu dari bambu tiangnya apakah bisa menggunakan genteng, dan apakah mungkin pemerintah memberikan bantuan lain seperti tiang cor atau bahkan tiang besi dan sebagainya agar dapat menopang genteng maksudnya, itu saja sangat tidak mungkin ya, dan boleh bilang sangat absurd sekali jika memang Prabowo Subianto menggaungkan program genteng, dan bahkan ya bagaimana dengan pemberantasan korupsi, tentu saja ini akan sangat dilakukan masyarakat. Cukup saja pada teman-teman ya, semoga saja mendapat informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.